Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam pertemuan ibadah pagi hari ini, bersama-sama kita mau persiapkan hati kita, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Tuhan, Engkau sungguh baik. Aku bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup ini. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Yes, terima kasih. Engkau sangat baik. Teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati,
bersama-sama jemaat. Ku ada ini karena Tuhan baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang Sekali lagi katakan jemaat Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya. Sama-sama kita katakan. bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mengalami hadirat-Mu. Kami siap mengalami urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, hari ini sukacita yang luar biasa telah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga memungkinkan kita hari ini bisa beribadah di rumahnya. Selain kita beribadah, kita akan bersama-sama bersekutu dengan darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib.
Oleh karena itu biarlah kesempatan ini kita akan pergunakan sebaik-baiknya agar berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini, kita akan beri salam kasih satu dengan yang lain. Tuhan berkati, salam kasih. Salam kasih. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sepekan penuh kita diberi kesempatan kepada Tuhan untuk menikmati pemeliharaannya yang luar biasa. Berkat demi berkat, penyertaan demi penyertaan Tuhan lakukan buat kita. Dalam beberapa saat, mari kita bersama-sama fokus untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Persembahkan pujian dan penyembahanmu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kerinduanku Tuhan selalu datang kepadamu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kerinduanku, sama-sama datang pada Yes God. Allah mulia mawarsa, cintamu, Kaulah Raja, Yes God. Engkau layak kami tinggikan dan diagungkan. Sama-sama angkat hatimu bagi Tuhan. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Oh, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Seorang pun jual seperti Kau, Yesus. Bersama-sama katakan, kerinduanku ini Tuhan datang padamu. Engkau Allah yang agung dan mulia, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku. Engkau sahabat yang setia dalam hidup kami. Dan sahabatku terindah, termanis Kau bagiku. Sembahkan
ku sembah Kau Tuhan. Oh, yes God. Dengan segala kerinduan kami mau datang kepada Tuhan. Dengan segala kerinduan kamu mau bawa hidup kami. Dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti membawa seluruh hidup kami menjadi persembahan tumpah yang harum di hadapan Engkau, Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau Engkau yang mulia, Engkau yang agung. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah ini diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan bersama. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang cinta saya, yang selalu nyatakan perhatiannya kepada kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yang cinta saya, ya lagu lama. Senangkan, firangkan hati
hatiku. Yes. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hati. Dia bikinku jadi kaya. Amin. Ku menang atas segala pencobaan. Haleluya. Oh, sekarang Tuhan Yesus yang cinta saya. Bapak Ibu saja. Tuhan. Iya. Buat mama engkong-kong, ini lagu lama. Serahkan hatiku oleh cintanya. Ya, penuh antusias respon cinta kasih Tuhan yang serahkan di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, biku menang atas segala pencobaan. Oh, sama-sama dengan penuh semangat. Tuhan Yesus cinta saya. Oh ya, Tuhan Yesus yang cinta saya. Kirangkan, senangkan hatiku. Amin. Oleh cintanya pada saya, damai di hati. Oh ya, iman, dengan iman ku menang atas segala pencobaan. Haleluya. Ada amin. Sekarang dan selamanya. Ada glory. Ya. Ada glory dalam jiwaku, jiwamu. Dalam jiwamu. Siang malam ku penuh dengan kuasa-Mu. Ada glory. Sekali lagi, ada glory. Yes. Ada glory dalam jiwa. Penuh antusias ya. Yes. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Katakan, yeay. Senang, selalu senang. Oh, senang, selalu senang. Selamanya Tuhan serta. Amin. Haleluya. Selamanya Tuhan sertaku. Senang, selalu senang. Sama-sama. Kesukaan ya, yang ku rasa sekarang ini. Haleluya. Teriakan bersama-sama haleluya ya. Sama-sama. Haleluya. Ya tidak kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi.
Itu kepujian. Sebab itu puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang hidup yang selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sungguh nyata kasih Tuhan. Bersama-sama kita rayakan kemenangan dan cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sungguh nyata. Yes. Haleluya. Sungguh nyata. Seindah pelangi. Secerahnya mentari. Haleluya. Namun kau badai sama-sama. Ya, bumi bergoncang. Silakan duduk. Cinta kasih Tuhan tak pernah putus, dan itu Tuhan nyatakan dalam hidup kita setiap saat. Saudara sadari atau tidak, itu selalu Tuhan nyatakan.
Oleh sebab itu, mari kita minta kepada Tuhan kepekaan roh untuk dapat menikmati kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Benar Tuhan. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya Lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Sama-sama kita katakan, siapakah yang dapat pisahkan kita dari kasih Tuhan? Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Siapakah Sementara kita mempersiapkan hati dapat pisahkan untuk mengalami lawatan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidup, Engkau Tuhan, Engkau datang mengangkat hidupku. biarlah cinta di Hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya. dalam beberapa saat sembah Tuhan. Cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, selamanya.
bersama-sama kita keterangan dan rasakan hadirat Tuhan, rasakan cinta kasih Tuhan. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku. Di setiap musim kehidupan kita, Tuhan ada, Tuhan ada. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi Sama-sama katakan, memberi pengharapan, Engkau ada diriku. Biarlah cinta di hatiku menyala. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup setiap musim. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Engkau ada bersamaku, memberikan kekuatan, sekali lagi memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, cintamu yang luar biasa di dalam hidup kami, menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami, memberikan janji-janji yang kekal, pengharapan yang pasti. Oleh karena itu hidup kami tidak ragu-ragu lagi untuk mengiring Engkau. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang setia, yang mau untuk melayani Engkau, mengiring Tuhan, memikul salib, melihat kepada Kristus Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu, berkati kami mau mendengarkan firman-Mu, jamalah kami semua dengan roh-Mu yang suci dan kudus, dan buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Siapkanlah hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memberikan kuasa pembaharuan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Bulan ini temanya adalah memberitakan Injil di seluruh dunia. Ini bulan di mana khotbah-khotbah dirancang tentang bagaimana menjadi murid Kristus, bagaimana kita bersaksi di kota kita ini, di keluarga kita, dan kepada tetangga-tetangga yang lainnya. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya ajak untuk membuka di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon,
Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, Ia melihat Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu pergi mengikuti Dia. Bapak Ibu, kisah pemanggilan murid-murid yang pertama ini secara sepintas tampaknya merupakan sebuah kisah yang biasa saja. Kalau orang membaca Injil, lalu orang membandingkan kisah ini dengan kisah-kisah yang lain seperti miracle, seperti pengusiran setan, seperti mujizat-mujizat yang luar biasa, Yesus berjalan di atas air. Kalau kita bandingkan kisah ini, orang-orang berkata, "Wah, kisah ini kisah yang tidak sebanding dengan kisah-kisah itu. Kisah ini hanyalah kisah biasa saja yang berbicara tentang soal pemanggilan murid-murid yang pertama. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Tidak ada sesuatu yang wow, yang memukau dari kisah ini. Benarkah ini hanya sebuah cerita, sebuah story yang biasa saja? Ya, memang benar, ini adalah kisah hidup para nelayan yang biasa-biasa saja. Ini kisah sehari-hari yang sudah menjadi pemandangan umum pada waktu itu di tepi Galilea, danau itu. Orang-orang setiap pagi menebar jala, membersihkan jala-jala, menambal perahu-perahu yang mulai bocor. Itu sudah terjadi di setiap pagi di Danau Galilea itu. Jadi ini kisah biasa saja. Tetapi saya mau mengatakan, tahukah kita bahwa dari kisah yang biasa saja itu ada panggilan Tuhan yang luar biasa. Dari kisah yang biasa saja itu ada pemilihan murid-murid yang pertama oleh Tuhan. Ada pemanggilan beberapa nelayan waktu itu yang bernama Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dipanggil oleh seorang guru yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka menjadi percaya dan mereka menjadi murid yang mengiring dia di dalam pelayanan. Dan mereka menerima pengajaran yang luar biasa. Dan mereka melihat tanda-tanda, melihat mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Kisah hidupnya boleh biasa-biasa saja, tapi panggilan di balik itu luar biasa. Kisah hidupnya boleh sederhana, tetapi panggilan di baliknya,
Panggilan yang luar biasa. Kisah hidup para nelayan sederhana, tapi panggilannya panggilan ilahi yang penuh kuasa untuk hidup para nelayan. Kisahnya kisah yang sederhana, tapi guru yang mulia, yang agung itu yang memanggil. Kisah para nelayan itu kisah yang mungkin seperti kisah yang kita miliki di dalam hidup kita, ya. Kisah yang biasa-biasa hidup kita ini, ya. Tapi waktu kita sedang bekerja, Tuhan panggil kita. Waktu kita sedang traveling, melalui peristiwa, melalui kejadian-kejadian tertentu, Tuhan manggil kita sebagai murid. Melalui perjumpaan kita dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, Tuhan panggil kita. Peristiwanya, peristiwa sederhana saja, tetapi panggilannya itu panggilan yang luar biasa. Dan kemudian kita dipanggil, kita dipilih, kita dijadikan murid-muridnya. Kita orang-orang yang biasa ini dipanggil melalui peristiwa panggilan yang luar biasa. Waktu saya SMA di tahun 1987, saya tidak dibesarkan dari keluarga Kristen yang kuat, yang taat. Ya, saya masih ingat orang tua saya susah waktu itu, supir truk, kadang-kala untuk mendapat penghasilan tambahan. Waktu itu nomor masih ada, nomor buntut itu masih ada, orang jadi agen, ya. Jadi saya tidak dibesarkan dari keluarga yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tidak tahu artinya menjadi murid itu, tidak tahu. Lalu keluarga ekonomi menjadi baik. Papa hendak lagi sebagai driver truk, mama hendak lagi menjahit. Mereka sudah mulai bisnis kacang tanah. Lalu diberkati Tuhan. Tapi belum dididik dalam keluarga yang Kristen yang kuat. Tapi uang sudah mulai cukup banyak. Lalu mama papa saya bilang, Beni, kamu pergi ya ke Semarang. Dari Weleri pergi ke Semarang. Kamu belajar SMA di sana ya. Karena SMA di kota ini kualitinya masih sedang-sedang saja. Kamu pergi. Saya pergi. Saya anak yang sulung. Punya 3 adik perempuan semuanya. Saya pergi. Sekolah di SMA yang cukup favorit pada waktu itu. Waktu kelas 2 ada teman, ayo ikut yuk persekutuan, ikut berdoa bersama-sama. Saya ini butuh teman di Semarang. Kalau di Weleri saya banyak teman, tapi di kota yang besar saya tidak begitu banyak teman. Lalu saya ikut. Lalu saya beribadah di salah satu ruangan. Dulu pemimpin gereja itu namanya Ibu Hana Sebaja di GBI Gajah Mada, ya. Bu Hana Sebaja itu dulu rektris pertama di STT Abdiel. Anaknya teman saya. Lalu saya bersekutu di sana. Dari bersekutu itu saya jadi kenal. Saya ditangkap Tuhan.
Kisah hidup saya sederhana saja. Seorang dari kota kecil pergi ke Semarang, tidak tahu banyak teman di mana ini. Tapi dari kisah hidup yang sederhana itu ada panggilan yang istimewa. Saya jadi murid Tuhan. Saya jadi pengikut Kristus. Kita ini adalah orang yang biasa saja, tetapi kita ini menerima kasih karunia Tuhan. Kita memiliki janji-janji yang istimewa, bukan karena apa yang kita bisa capai, yang kita bisa peroleh, apa yang kita miliki. Kita itu biasa-biasa saja, manusia saja. Yakobus berkata, kamu itu lahir pertama kali di dalam dunia ini tidak membawa apa-apa. Biasa-biasa saja. Tapi panggilan kita, panggilan yang luar biasa. Sama seperti salah seorang yang disalib di samping Yesus Kristus. Tuhan, kalau Engkau nanti datang sebagai Raja, remember me, ingat saya. Yesus berkata, hari ini juga Engkau masuk ke Firdaus bersama-sama denganku. Saya percaya kita punya banyak cerita di dalam hidup kita. Tapi ada panggilan Tuhan yang istimewa, yang luar biasa. Latar kita boleh berlatar belakang yang berbeda-beda. Yang menjadikan kita istimewa itu bukan karena kita dilahirkan oleh sebuah keluarga yang kaya. Yang menjadikan kita istimewa bukan karena kita berdarah biru. Yang menjadikan kita istimewa bukan karena kita berjenjang pendidikan doktor. Yang menjadikan kita istimewa bukan karena ada di dalam diri kita sesuatu yang kita bisa capai. Tidak. Yang menjadikan istimewa dari setiap Bapak Ibu dan saya adalah panggilan Tuhan. Yang menjadikan kita murid-muridnya. Peristiwa waktu itu di tepi Danau Galilea itu, sudah banyak orang nelayan-nelayan berkumpul. Nelayan-nelayan Yahudi mencari ikan di danau itu. Mereka menangkap ikan sejenis ikan mujair. Di danau itu juga ada ikan sejenis ikan lele yang tidak bersisik. Orang-orang Yahudi pada umumnya tidak makan ikan yang bersisik itu. Kalau mereka dapat sedikit, lepaskan saja. Tapi kalau mereka dapat banyak, mereka jual kepada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa tetangganya. Mereka menjala, itu sudah biasa. Di tepi Danau Galilea itu. Nelayan-nelayan Yahudi itu tidak bisa mencari ikan di sepanjang pantai Laut Tengah. Karena di pantai Laut Tengah ini sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa yang lain. Tidak boleh mengambil itu. Hanya di Danau Galilea saja engkau nelayan-nelayan Yahudi, kata bangsa-bangsa, setiap laut punya batas-batas teritorialnya ya. Negara kita ini negara kepulauan tuh. Tapi masih ada nelayan-nelayan Vietnam yang masuk mencuri ikan pakai pukat harimau. Dan nelayan-nelayan dari Filipina masuk. Maka polisi laut itu patroli. Kalau zamannya Bu Susi, kalau ketangkap tenggelamkan kapal itu. Ditenggelamkan sungguh-sungguh. Nah, orang-orang
Yahudi itu yang mencari ikan di Danau Galilea tidak boleh masuk di pantai, di laut tengah, tidak boleh. Ada teritorial. Jadi mereka ya di situ aja, di Danau Galilea itu mereka mencari ikan. Jadi di Danau Galilea itu banyak nelayan. Tapi pertanyaannya, mengapa yang dipanggil sebagai murid hanya 4 orang saja? Bagaimana dengan yang lainnya? Hanya 4 murid saja yang dipanggil menjadi orang percaya mengikut Yesus Kristus. Ada yang pernah berkata kepada saya, "Pak, mengapa yang jadi orang percaya saya saja di keluarga saya ini? Adik-adik saya tidak mau, orang tua saya tidak mau. Bahkan ketika saya percaya kepada Kristus, saya ditolak, Pak. Dilawan habis-habisan oleh anggota keluarga saya ini. Saya tidak dapat warisan. Padahal bapak itu punya puluhan hektar kebun kelapa sawit. Tapi mengapa saya saja? Dan mereka yang ada di dalam keluarga saya menentang saya. Mengapa yang menjadi murid-murid hanya 4 orang saja? Waktu pemanggilan yang pertama itu. Mengapa saya menjadi murid Kristus di tengah keluarga besar? Ada seorang mahasiswa saya yang sekarang sudah menjadi pendeta di suatu tempat di Tanjung Medan. 6 jam dari Pekanbaru masuk ke daerah perkebunan kelapa sawit. Dia waktu percaya kepada Kristus, ayahnya yang di daerah Cirebon sudah bilang, "Kamu sudah pilih ini ya, sudah mbok pilih, sudah serius kamu pilih ya. Sekarang kamu saya coret dari warisan yang ada." Mengapa ada 4 orang saja yang dipilih? Karena ini pilihan kasih karunia. Kita dilayakkan menjadi muridnya, kita bersyukur ini terjadi pada diri kita. Ini cuma pilihan kasih karunia saja. Ketika hati manusia membuka diri kepada anugerah yang besar. Ketika kita membuka diri karena anugerah Kristus yang besar, karena Roh Kudus yang mau menyapa hidup kita, kita berkata, "Yes, Tuhan, aku mau. Ini cuma pilihan kasih karunia saja." Kita menjadi orang percaya, menjadi murid Kristus itu cuma pilihan kasih karunia saja. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menjadi arogan, kita tidak boleh menjadi orang-orang percaya yang menghakimi. Wah, saya sudah diberi janji-janji kerajaan Allah ini. Saya sudah diberi janji keselamatan. Kamu pasti masuk neraka. Udah boleh. Orang-orang Kristen tidak boleh seperti itu. Soal keselamatan itu urusannya Tuhan. Tapi saya yang sudah menjadi murid Kristus, saya diselamatkan. Saya diberi janji-janji Tuhan. Saya diberi kerajaan Allah. Saya punya pengharapan. Saya tidak takut lagi kepada yang namanya kematian. Orang-orang percaya yang menjadi murid-murid Tuhan tidak boleh menjadi sombong, arogan, melihat agama-agama yang lain, kepercayaan-kepercayaan lain dengan merendahkan. Tidak boleh. Murid-murid Kristus tidak boleh melakukan seperti itu. Murid-murid Kristus menghargai semuanya. Kita tidak boleh sombong. Kita dengan rendah hati, "Tuhan, aku menjadi murid-Mu." Yakin tidak diselamatkan? Diselamatkan Tuhan. Yakin enggak setelah menjadi murid Kristus? Yakin. Saya diselamatkan oleh Tuhan.
Saya beroleh kasih oleh Tuhan. Saya beroleh anugerah Tuhan. Saya tidak ada lagi yang saya takuti di hidup ini. Semua bisa terjadi, fluktuasi ekonomi bisa terjadi. Kegoncangan bisa terjadi. Raga saya yang dari tubuh ini, dari daging ini bisa saja suatu saat terkena sesuatu yang menjadikan lemah. Tapi saya tidak takut. Saya sudah menjadi miliknya Dia. Saya tidak takut lagi pada kematian. Saya tidak takut lagi mengenai masa depan. Saya sudah dipilih Tuhan. Mendapat kasih karunia. Tuhan memilih saya. Dan Tuhan ingin supaya kita memberitakan kasih karunia ini, memberitakan Injil melalui hidup dan teladan dari Kristus yang menjadi sanjungan kita. Kita menjadi murid-murid Kristus karena panggilan kasih karunia Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan, sekalipun ada peristiwa-peristiwa yang besar, pengalaman-pengalaman rohani yang hebat, di mana engkau menjadi percaya pada waktu itu adalah dari perspektif Tuhan. Itu hanyalah anugerah saja. Tuhan memiliki otoritas, memanggil kita menjadi murid-muridnya, dan kita membuka hati. Tuhan, aku mau taat kepadamu, aku mau tunduk kepadamu, aku mau patuh kepadamu ya Tuhan. Aku tahu Engkau berotoritas penuh. Bukan kehendakku lagi, tetapi kehendakmu. Kehendakmu saja yang jadi. Aku ini murid-Mu. Aku percaya Engkau mengutus aku ke dalam dunia ini. Maka Yesus berkata kepada Simon, kepada Andreas, kepada Yakobus, kepada Yohanes, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan punya otoritas. Dia punya pilihan kasih karunia. Tuhan berkata, mari ikutlah aku, come, follow me. Mari ikutlah aku. Pertama-tama kita menjadi muridnya Dia. Dengarlah suaranya. Mari ikutlah aku. Jangan keraskan hatimu. Jangan kita tidak fokus kepada Dia. Come, follow me. Mari ikutlah aku. Jangan ikut dunia ini. Jangan ikut kedagingan. Jangan ikut roh-roh dunia ini. Tetapi suara itu sudah berbicara dengan keras. Mari ikutlah aku. Dengarlah suaranya. Biarlah kisah-kisah hidup kita mendengar, aku mau ikut Engkau Tuhan. Mengikut Dia berarti artinya, Tuhan, aku mau percaya. Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Aku mau melakukan perintah-perintah-Mu. Aku mau mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Aku mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kalau jalanku ini sudah tidak lagi lurus, bukalah hatimu. Dengarlah suara, come, follow me. Datang, mari, ikutlah aku. Cintailah Dia. Panggilannya luar biasa di dalam hidup kita. Kalau kita sedang gagal dan mulai sedikit salah arah, dengarlah panggilannya ini. Come, follow me. Mari, ikutlah aku. Bukalah hatimu. Tunduklah kepadanya. Dengarlah suaranya. Suara yang penuh otoritas. Suara dari Sang Guru Agung itu. Bukalah hidup kita untuknya. Setelah kita menjadi muridnya, menerima panggilan itu, Yesus berkata, I will make you fisher
men. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Bukan penjala ikan lagi. Penjala manusia itu berarti melihat sesuatu untuk bagaimana kita boleh mendekati sesama kita ini. Melihatnya, mendekati mereka untuk perspektif kekekalan. Kita diminta, Tuhan diutus supaya ayo jadi fisher of men, penjala manusia. Ini berbicara soal kekekalan. Ini berbicara mengenai soal jiwa. Bagaimana manusia-manusia di dalam dunia ini begitu tersesat. Dan kita diminta, kamu jadi penjala manusia. Ini soal nanti dan yang sekarang juga. Soal yang berdampak kepada kekekalan hidup manusia. Ada di dalam roh-roh yang mencengkram, di dalam kedagingan, di dalam kuasa dunia ini. Maka Injil itu di dalam terangnya yang menyelamatkan. Kita diminta untuk membawa Injil Tuhan. Apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini, apa yang kita bisa gunakan. Saya mau dipakai untuk menjadi penjala-penjala manusia. Saya mau membawa orang-orang kepada Kristus, memperkenalkan Dia, juru selamat itu. Saya tidak mau mereka sekedar beragama saja, tetapi mengenal Yesus kita. Membawa jiwa-jiwa pergi menginjil dengan kata-kata, juga dengan perbuatan. Dengan keteladanan hidup, juga dengan kuasa, dengan otoritas Tuhan. Sudahkah engkau menginjil untuk anak-anakmu di rumah? Jangan abai loh ya. Anak-anak itu juga harus diinjili. Sudah mengenal Yesus Kristus belum? Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kita mesti berdoa supaya anak-anak kita itu punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Perhatikan anak-anak kita ini. Sudah mengenal Yesus juru selamat. Orang tua tidak boleh mempercayakan anak-anaknya begitu saja kepada sekolah, kepada gereja. Orang tua harus bertanggung jawab. Ini anak-anakku ini sudah jalan di dalam Tuhan atau tidak. Tak doakan setiap malam, tak injili. Beritakan Injil mulai dari keluarga. Sama seperti ketika Cornelius, Petrus pergi ke sana. Lalu setelah Cornelius bertobat, dia panggil anak-anaknya. Dia panggil istrinya, dengarin ya. Ini dengar firman Tuhan. Lalu mereka dibaptis satu keluarga. Dan kita perlu memberitakan Injil kepada keponakan kita, kepada sepupu kita, kepada pembantu kita sendiri, kepada karyawan-karyawan kita melalui teladan hidup, melalui berbagai macam cara. Beritakan Injil kepada mereka supaya mereka juga boleh membuka hati dan pilihan kasih karunia Allah itu nyata. Supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja kalau setiap dari kita ini, setiap dari jemaat. Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu, aku mau jadi pemberita Injil. Setiap orang dari kita ini. Lalu kita memberitakan Injil. Lalu memperkenalkan kepada Kristus. Kalau belum ada saudara-saudara yang lain yang punya gereja, dia mau datang ke gereja kita, puji Tuhan. Tapi kalau percaya kepada Kristus mau pergi ke yang lain, tidak masalah. Tapi kita harus punya beban hati bersama-sama. Gia Kudus ini harus punya beban
menjadi murid-murid Kristus. Kita ini orang-orang biasa, tetapi panggilan Tuhan yang luar biasa. Kita ini orang-orang yang sederhana, tapi panggilan Tuhan istimewa. Dan Dia mau supaya kita menjadi murid-muridnya. Dia mau supaya kita menjadi penjala-penjala manusia. Dia mau supaya kita pergi. Come follow me. I will make you fishers of men. Aku mau jadikan engkau penjala manusia. Mari kita jadi murid-murid Kristus dan jadilah penjala manusia. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Singer, song leader saya minta maju ke depan. Mungkin ini lagu yang cukup baru. Song leader singer boleh menolong ya. Lagu pujian ini. Kau menunggu hidupku. Kau menunggu hidupku. Mari nyanyi. Tahu lagunya? Engkau memilihku sebelum ku ada, jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada,
Allah Rajaku, Engkau sudah memanggil kami. Engkau sudah memanggil dengan kelembutan hati. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memilih kami menjadi murid-Mu, menjadi anak-Mu. Dan Engkau memberikan amanat agung kepada setiap kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu. Dan mari Tuhan, Kau pakai hidup kami, biarlah hidup kami boleh menjadi terang di mana saja kami berada, khususnya di keluarga kami Tuhan. Kami boleh Tuhan memberitakan Injil di dalam keluarga kami, sehingga Tuhan kami boleh saling menguatkan, iman kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Dan hidup kami di mana kami berada pun Tuhan, Engkau akan memakai kami menjadi terang dan saksi-Mu. Tuhan, beri keberanian kepada kami untuk mengajak saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang-orang yang belum mengenal Engkau untuk datang dan mengenal Engkau Tuhan. Pakai hidup setiap kami orang percaya ini menjadi terang Kristus. Sehingga Tuhan, Injil boleh diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang akan pakai terus hamba-Mu, Pak Minggus, menjadi gembala kami dan boleh membawa kami untuk senantiasa lebih dekat kepada Engkau. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Lukas. Ya, hari ini merupakan kesempatan bagi kita untuk kita bisa menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu persiapkan diri saudara masing-masing agar perjamuan kudus ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Saya undang saudara-saudara majelis bisa maju ke depan, demikian juga dengan para hamba Tuhan. Dan perlu saudara ketahui, apakah di antara saudara sudah mengambil hosti dan anggur? Berarti semua sudah ya? Kalau sudah, saya persilahkan para hamba Tuhan maju ke depan dan para majelis. Inilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan kami, sehingga tubuh dan darah-Mu yang akan kami nikmati bersama akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kami, dan bukan sebaliknya. Karena itu kuduskan hati dan pikiran kami, agar perjamuan kudus ini menjadi kekuatan dan berkat kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, dengarlah firman Tuhan. Ada keuntungan
beberapa di dalam perjamuan kudus. Yang pertama, darah Yesus memiliki kuasa untuk menebus dan pengampunan daripada segala dosa. Matius 26 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang kedua, darah Yesus telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang ketiga, darah Yesus mempunyai kekuatan untuk menyuci bersihkan dosa kita kalau kita mau hidup di dalam terang seperti Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Yang keempat, darah Yesus mampu menyembuhkan segala sakit kita. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang kelima, darah Yesus telah memberi kita kuasa untuk mengalahkan maut. Wahyu 12 ayat 11. Dan karena mereka mengalahkan Dia oleh karena anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai kepada maut. Dan yang terakhir, harga darah Yesus yang sangat mahal untuk menebus dosa kita. 1 Korintus 6 ayat 26 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan mengangkat tinggi-tinggi hostia yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi ucapan syukur, di mana kita nanti akan mengucapkan syukur. Namun sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami dapat menikmati kedahsyatan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang boleh mendorong kami, yang boleh mengingatkan kepada kami untuk tetap memiliki keberanian memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang tersesat, yang terhilang, yang tidak tergembalakan. Berikan hatimu di dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengikuti setiap jejak-jejak yang Tuhan pernah lakukan, sehingga hari-hari ini pun Engkau pakai setiap kami gerejamu untuk membawa kabar baik bagi orang-orang yang sedang merindukan dan menanti-nantikan akan keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu akan mengubah hidup kami, akan memotivasi kami kembali. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kemampuan, kesanggupan untuk kami punya keberanian menyampaikan kabar baik kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, sehingga gereja ini boleh penuh dengan orang-orang yang percaya akan Engkau. Kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi akan membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat menikmati anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Baik, yang pertama saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam peribadahan kita di tempat ini. Kalau ada baik yang di bawah ataupun di atas, bisa bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau tidak ada beberapa penekanan warta yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pengkhotbah tamu minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Christine Sri Rahayu dari GIA Kutoharjo. Dukung dalam doa, hadir dan terimalah berkat Tuhan melalui pelayanan ini. Kemudian yang kedua, saudara, ada berita kelahiran dan juga ada berita kematian. Berita kelahiran telah lahir dengan anugerah Tuhan, anak Valerie Josephine Fiodora. Ini putri anak kesatu dari keluarga Bapak Febrian Valentino Cahyatama dan Ibu Michelle Jocelyn. Ini cucu pertama dari Bapak Kue Chin Leong ya, dan Ibu Dwi Andriani. Lahir di Telogorejo 1 Februari 2024. Kemudian berita duka, pulang ke rumah Bapa di sorga, yaitu Bapak Anwari Avandi atau Wi Ping An dalam usia yang ke-82 tahun. Alamat di Wergu Kulon, meninggal pada hari Selasa 30 Januari 2024 pukul 17. Dikremasikan pada hari Kamis 1 Februari, berangkat dari Yayasan Dharma pukul 10 di Krematorium Darussalam Kudus. Upacara gerejani pukul 9. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan yang akan memberi kekuatan dan penghiburan senantiasa. Dan beberapa warta yang lain bisa Bapak Ibu perhatikan di HP saudara masing-masing atau lembaran yang sudah Bapak Ibu terima. Berikutnya saya ingin mengundang untuk Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 29 Januari sampai dengan 4 Februari. Bisa bangkit berdiri. Yang berulang tahun dari tanggal 29 Januari sampai dengan tanggal 4 Februari. Ada? 1, 2. Oh ya, pemusik ada 1. Ya. Baik, ya, Bapak Ibu yang berulang tahun dan sudah mendapatkan kenang-kenangan bisa duduk kembali. Nanti Bapak Gembala yang akan berdoa. Oh, Pak Lukas, saya persilahkan. Mari kita akan sama-sama menyerahkan saudara-saudara kita yang berulang tahun agar Tuhan sendiri akan memimpin, menyertai dan memberkati sebagaimana yang kita harapkan bersama. Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada mereka untuk tetap setia mengiring Tuhan.
Hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami datang kepadamu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan sendiri yang akan memimpin perjalanan hidup mereka. Sebagai manusia biasa, kami kadang-kadang lemah dan tidak berdaya. Tetapi kami rindu agar saudara-saudara kami yang berulang tahun pada saat ini, Tuhan yang akan memimpin. Kiranya Engkau yang berjalan di muka mereka, itu yang meratakan jalan kehidupan mereka. Sehingga apa yang mereka harapkan dan mereka capai bisa terlaksana oleh karena pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi kami boleh menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada saat ini, yang beribadah maupun yang tidak beribadah. Kiranya Tuhan juga yang akan memimpin, menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh. Apakah mereka pada saat ini ada di rumah-rumah mereka masing-masing, atau pada saat ini berada di rumah-rumah sakit. Kiranya Engkau akan pakai dokter yang menangani, sehingga obat-obat yang diminum akan menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini pun kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh dengan hati yang tulus memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Demikian juga kerinduan mereka untuk membalas cinta kasih-Mu. Mereka juga mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami ini, sehingga berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin kalau kami memberikan persembahan ini dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh menyerahkan majelis yang mengelola agar Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, memampukan mereka, kejujuran mereka, agar semua itu boleh terlaksana dengan baik dan menjadi berkat bagi gereja Isa Masih Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, pada saat ini kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyerahkan hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhirnya. Sepenuhnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan pulang bersama-sama dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Cinta-Mu terbesar.